السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. منجا وملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد
عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua besok di hadapan Allah di yaumil akhir, khususnya di yaumil mahsyar, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua besok bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua dimasukkan oleh Allah bersama beliau-beliau itu dalam surga yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir di Langgar Hidayah dalam keadaan sehat walafiat, mengikuti pengajian rutin setiap Jumat malam tanpa ada halangan sesuatu apapun. Kebetulan malam ini suasananya agak cerah, tidak hujan seperti kemarin-kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan malam ini senantiasa mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Besok di akhirat kita terima pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, pada malam ini saya akan membawakan tentang persaudaraan kita, khususnya di antara sesama yang iman kepada Allah. Dalam Al-Quran itu innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang iman kepada Allah termasuk kita adalah bersaudara.
Faslihu baina akhawaikum, maka hendaklah kamu memperbaiki di antara sesama saudara seagama, khususnya seakidah. Yang termasuk kita yang hadir pada malam ini, jelas hamba Allah yang iman, umat Muhammad beragama Islam. Insyaallah kita senantiasa bersatu dan kompak di antara sesama. Hal ini sudah tergambar dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu itu. Jadi kita supaya rapi, kompak gitu ya. Bahkan kalau dalam posisi baris berbaris itu barisannya rapi, lurus, rapat kan gitu. Itu tergambar dalam pelaksanaan sholat 5 waktu kalau kita melaksanakan sholat berjamaah. Jadi hamba Allah yang iman inilah yang menentukan tahsis kalau bahasa Arabnya. Secara khusus Allah berfirman bahwa hambanya yang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah itu adalah bersaudara. Tanpa dilatar belakangi dengan bahasa Jawanya waris atau bahasa Arabnya itu nasab. Artinya semua hamba Allah di dunia dari berbagai macam suku dan bangsa itu yang bermacam-macam latar belakang, sosialnya beda, bahasanya beda, bahkan kulitnya beda, tetapi karena diikat dengan keyakinan yang sama, itu adalah bersaudara. Yang menegaskan hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara keseluruhan itu, bahkan universal, dunia sampai akhirat itu bersaudara. Beda sekali kalau yang intern awake dhewe karena dilahirkan dari kedua orang tua. Itu yang menentukan bukan Allah tetapi khusus orang tua. Bahwa saya dengan adik saya dengan kakak saya itu bersaudara karena satu bapak satu ibu. Bahasa yang populer itu saudara sekandung. Tapi kalau tadi itu yang menegaskan adalah Allah. Persaudaraan kita karena seakidah, seiman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini keistimewaan yang ada dalam kehidupan kita di dunia sebagai hamba Allah yang iman, lalu saudara kita itu semua bersaudara dengan basis keyakinan yang sama. Namun ada juga karena diikat dengan satu bangsa, satu negara, itu ukhuwah watoniyah bahasa Arab. Persaudaraan karena diikat dengan satu bangsa, suatu negara. Seperti Indonesia ini. Saya dengan orang Batak gitu ya, bersaudara, umpama tidak beda akidah, tidak sama akidahnya, tetap bersaudara tetapi dari latar belakang bangsa Indonesia, sehingga dikatakan ukhuwah watoniyah. Kemudian ada yang lebih luas lagi namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan karena diikat dengan sejenis namanya saja manusia gitu ya. Walaupun orang Jepang, Amerika, Perancis, Jerman
karena itu manusia juga, itu kita bersaudara dengan mereka di latar belakangi karena sama-sama manusia ciptaan Allah gitu. Kalau tadi itu kita kena dari itu 3 unsur. Satu karena bersaudara karena sama manusia, kedua karena sesama bangsa Indonesia, ketiga karena sesama iman kepada Allah. Jadi ada 3 itu. Ada persaudaraan di latar belakangi karena seakidah ya. Yang kedua persaudaraan di latar belakangi karena satu bangsa. Yang ketiga persaudaraan di latar belakangi karena sama-sama manusia. Yang lebih kecil lagi atau lebih enter lagi adalah persaudaraan karena sekandung, sebapak dan seibu kan gitu. Disebut ahun sakik kalau sama-sama laki-laki. Jadi saudara karena satu bapak, satu ibu. Tetapi kalau persaudaraan karena bapak saja itu namanya ahun liab. Kalau persaudaraan karena ibu saja itu ahun lium. Bukan ahun sakik gitu. Jadi dalam enteren kita yang bersaudara karena latar belakang kita sekandung disebut ahun sakik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini yang perlu dipupuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari 3 unsur tadi, karena persaudaraan karena seagama, persaudaraan karena sebangsa, persaudaraan karena sesama manusia. Harus sama-sama kita jaga supaya tidak menimbulkan pecah belah di antara sesama saudara. Berarti kalau dalam ayat Al-Quran tadi fa aslihu baina akhawaikum, supaya diberi solusi, diperbaiki kalau ada persoalan di antara saudara yang kurang pas, harus ada yang membenahi di antara sesama saudara. Yang ketiga tadi adalah persaudaraan karena di latar belakangi sesama manusia. Itu dalam Al-Quran Allah berfirman walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh aku, kata Allah, memuliakan keturunan anak Adam. Ini manusia. Jadi yang memuliakan manusia ini bukan cuma orang per orang, kelompok per kelompok, suku per suku yang beda-beda, tetapi Allah yang memuliakan. Atas nama manusia, Bani Adam, keturunan Nabi Adam, manusia termasuk kita sendiri, itu dimuliakan oleh Allah. Maksudnya di sini Allah menghargai ciptaannya yang namanya manusia. Tidak disepelek gitu. Lebih-lebih manusia, seorang manusia yang taat akan aturan Allah, tambah dilipat gandakan penghormatan Allah kepada manusia yang taat tadi. Itu tadi walaqad karramna bani Adam itu secara umum.
Di sini dari unsur persaudaraan, baik dari ikatan karena satu akidah, karena satu bangsa, bahkan secara umum karena sesama manusia, ini memang harus kita harus memahami satu dengan yang lain supaya tidak timbul perpecahan di antara sesama manusia. Ini tidak dilihat latar belakang akidahnya, walhasil sesama menungso. Jadi yang lebih jelas itu kita harus memanusiakan manusia, kayak gitu. Yang namanya manusia kita hargai betul, itu Allah Ta'ala saja menghargai. Yang jelas ciptaan Allah itu khususnya manusia itu beda dengan ciptaan Allah yang namanya malaikat. Apalagi ciptaan Allah yang namanya binatang, beda. Di sini jelas keistimewaan manusia itu di sisi Allah beda, lebih unggul manusia daripada malaikat, apalagi manusia dibanding dengan binatang, jauh. Kenapa begitu? Iya, yang namanya manusia termasuk kita ini oleh Allah diberikan rahmat dari dua unsur dalam jasad kita dan roh kita. Kita akan diciptakan menjadi manusia terdiri dari dua faktor, rohani dan jasmani. Ini oleh Allah diamanati pikiran, nafsu, keinginan. Tapi kalau manusia, malaikat hanya diamanati berupa pikiran saja. Akal kalau bahasa yang lebih spesifik itu diamanati akal. Kalau nafsu tidak, keinginan itu tidak ada di malaikat. Yang namanya keinginan itu seperti halnya syahwat itu. Apalagi binatang. Binatang itu akal pikiran tidak diamanati oleh Allah, tidak diberi akal, hanya syahwat saja. Kalau yang namanya binatang. Di sini perlu kita ketahui. Berarti awake dhewe sebagai manusia ciptaan Allah lebih unggul daripada binatang dan malaikat. Bukan hanya rupa saja. Status diri kita sebagai manusia itulah diamanati oleh Allah dua faktor tadi, akal pikiran dan syahwat. Sehingga kita punya kemauan untuk melakukan ini, untuk makan sesuatu yang dengan tarikan nafsu itu kita ingin memakan sesuatu tentunya yang diridhoi oleh Allah, kan gitu. Sama juga minuman apa saja, tetapi minuman yang dihalalkan oleh Allah. Itu kelebihan kita daripada malaikat. Kalau dengan binatang jauh lebih unggul kita orang. Malaikat hanya dititipi akal saja, rahmat dari Allah, tapi nafsu tidak, syahwat tidak maksudnya. Yang namanya binatang hanya syahwat saja, tapi akal tidak dititipi akal oleh Allah kepada binatang, kerbau, kuda, kambing, ayam. Ya walhasil binatang termasuk macan itu ya. Ya, semua binatang itu hanya dititipi syahwat saja. Tapi kalau manusia oleh Allah dititipi dua macam
amanat dari Allah berupa akal pikiran dan juga syahwat. Ini kelebihan manusia dari malaikat dan binatang. Kalau Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, mungkin dari sisi ini betul Allah itu menghargai keturunan anak Adam, dimuliakan bahasa Arabnya. Kemudian bentuk ciptaannya manusia termasuk kita ini oleh Allah Ta'ala dibentuk sedemikian rupa. Kalau dalam Al-Quran dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling bagus. Takwim itu bentuk yang bodinya gitu ya, yang terbentuk sedemikian rupa seperti yang kita buktikan sekarang ini. Namun demikian, karena yang namanya manusia itu mau tidak mau menerima amanat dari Allah dalam kehidupannya, tidak abadi bentuk yang bagus itu, karena dalam posisi dengan perjalanan waktu Allah Ta'ala mengatakan summa radadna asfala safilin, summa radadnahu asfala safilin, kemudian aku mengembalikan manusia itu dalam posisi yang sangat rendah. Asfala safilin itu di bawah yang rendah. Sudah rendah tapi di bawahnya lagi itu asfala safilin. Lebih bawah dengan yang paling bawah. Kecuali orang-orang yang iman, mereka itu mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Manusia yang bentuknya baik ini oleh Allah Ta'ala mau tidak mau posisinya kembali kepada suasana yang sangat lemah itu. Tetapi kalau iman kepada Allah tetap ada nilai yang tinggi di sisi Allah, karena hamba yang iman tadi oleh Allah dimuliakan atas keyakinan yang benar itu. Hamba Allah yang punya keyakinan yang benar, beramal soleh, akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Ini dalam Al-Quran difirmankan sedemikian oleh Allah. Memang namanya manusia perlu kita pahami kalimat yang berkaitan dengan posisi ciptaan Allah yang sangat bagus, tetapi akan dikembalikan pada posisi yang rendah. Kalau kita buka pemahaman ini, ternyata yang namanya manusia itu begitu dalam posisi yang rendah, itu lebih rendah daripada binatang yang tadi hanya diamanati syahwat itu. Kenyataan itu lebih berharga binatang daripada manusia kalau tidak iman gitu loh. Walaupun bentuknya bagus, walaupun bodinya aduhai gitu. Itu karena ternyata ada benda atau ada berupa ya
Kalau bahasa yang lebih cetha itu telur ya. Telur ayam. Ini kita harus tahu bahan baku yang menjadi kutuk itu ya ayam yang akhirnya telur menetes jadi kutuk terus jadi ayam kan itu. Bahan bakunya ayam tadi itu ya telur itu. Kalau manusia bahan bakunya kira-kira gimana? Kan itu menjijikkan itu. Kalau bahasa yang kita kenal adalah sperma kan gitu ya. Yang aslinya itu kan memang tanah liat itu, lempung. Tapi dengan proses sedemikian rupa menjadi air mani yang disebut sperma. Proses penciptaan manusia lewat itu menjadi manusia. Begitu lahir ke dunia, kalau telur menetes jadi kutuk dan ayam gitu ya, itu ternyata lahirnya manusia tadi dengan ayam itu berharga ayam. Tetapi sekali lagi sama-sama tidak bernilai karena tidak taat kepada Allah ya. Lalu ayam juga tidak punya nilai karena memang tidak dititipi akal pikiran, hanya syahwat saja. Tapi begitu kita bukti kenyataan fakta di lapangan, ayam itu kalau dijual mati, ayam mati dijual, tepongnya itu minimal 15.000 kan gitu. Tapi kalau manusia mati itu siapa yang mau beli kan gitu, malah menakutkan itu. Jadi dari situ fakta yang di lapangan masih berharga ayam dari manusia. Kalau sudah sama-sama tidak ada nilainya di sisi Allah. Kebetulan mati kan gitu. Jadi bangkai manusia dengan bangkai ayam itu masih berharga ayam gitu lah. Konkretnya itu. Bahan baku manusia dan bahan baku ayam masih berharga bahan baku ayam, telur misalnya. Ini saya kira bapak-bapak itu kalau mau minum telur mentah-mentah itu berani itu. Bahkan jadi obat katanya, jadi jamu kan gitu. Coba bahan baku manusia, apalagi mau dimakan, dibuat jamu, dilihat aja kita tidak mau, gila nih katanya, menjijikkan itu. Yang namanya air sperma itu. Ini fakta. Saya katakan fakta. Berkaitan dengan firman Allah Al-Ma'un tadi. At-Tin ya. At-Tin ya. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ya memang oleh Allah Ta'ala dikembalikan pada posisi yang rendah itu, sedemikian rendahnya manusia. Kayak walaqad karramna bani Adam itu sepertinya bertentangan dengan ayat ini. Ya, tetapi yang ini ada pengecualiannya. Kalau orang itu iman kepada Allah, posisinya tetap termulia di sisi Allah, terhormat gitu. Kalau iman kepada Allah, apalagi beramal saleh, itu akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Ya, semoga kita semua betul-betul masuk dalam firman Allah,
menjadi hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan yang besar karena kita taat akan aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang agung. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, uraian sedikit tentang kemuliaan, keterhormatan anak keturunan Nabi Adam yang namanya manusia, termasuk kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat barokah kita menghadiri acara pengajian seperti malam ini di Langgar Hidayah itu tidak sia-sia karena kita mengikuti dawuh-dawuhnya Allah dan sabdanya Rasulullah SAW. Paling rendah itu saya bawakan itu qaulul ulama, aqwalul ulama, dawuh-dawuhnya orang-orang yang alim. Itu memang salah satu yang perlu diuraikan dalam pengajian, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Yang kedua ada apa yang dikatakan oleh Nabi. Yang ketiga hikmah-hikmah yang disampaikan oleh para ulama supaya kita ini di dalam mengarungi kehidupan di dunia itu berlandaskan firman Allah, sabda Nabi dan dawuhnya para ulama. Orang-orang yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, baik ibadahnya maupun muamalah yang lain. Saya kira ini sedikit uraian, mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.